Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Mitsubishi New Pajero Sport akhirnya secara resmi diluncurkan di Gias 2024. Ini adalah facelift kedua sejak generasi ini diluncurkan pertama kali di Indonesia tanggal 29 Januari 2016. Dan di video kali ini kita akan lihat apa saja perubahannya. Dari depan, sekarang grillnya berubah. Ini terlihat lebih modern dan lebih mencerminkan kekar gitu ya. Kalau menurut pendapat saya pribadi nih, grillnya dengan logo Mitsubishi yang tegas. Kemudian di sini ada front under garnish yang membuat tampilannya juga lebih sporty. Ini baru juga. Serta lampu walaupun sama, tapi detail yang bagian dalamnya yang tadinya chrome sekarang menjadi hitam. Untuk bahan tetap sama seperti sebelumnya, tipe Dakar ini bahannya 265/60R18, jadi menggunakan velg 18 inci two tone untuk yang Dakar. Sedangkan untuk yang Exit itu menggunakan 18 inci juga tapi single tone. Dan untuk yang GLX itu 16 inci. Untuk yang GLX itu tidak berubah desain velgnya, tapi untuk yang Exit dan Dakar berubah desain velgnya. Di bagian belakang mobil ini juga menambah kesan sportinya dengan rear under garnish yang baru. Lampu ini tetap sama, tapi ada bedanya sedikit. Kalau sebelumnya ada garis hitam di sini yang membelah antara atas dan bawah, sekarang jadi satu kesatuan merah seperti ini. Ya, jadi secara eksterior perubahannya memang tidak terlalu drastis, tapi memang disegarkan dengan grill dan under garnish depan belakang serta model velg sehingga lebih up to date dan lebih modern, lebih fresh kelihatannya. Dan secara sosok keseluruhan tidak ada perubahan, dan itu sebenarnya nggak masalah karena bentuk standar mobil ini itu sudah berwibawa. Ada nuansa power tersendiri ketika melihat mobil ini. Makanya sebenarnya tuh nggak perlu yang namanya orang pakai Pajero Sport ditambah lagi strobo, ditambah lagi tetot-tetot. Mobilnya sendiri sudah berwibawa gitu. Nggak usah dibikin jadi arogan dengan lampu-lampu seperti itu. Mungkin dengan grill baru ini lebih susah kali ya naruh strobonya ya. Tapi secara overall, kalau kita tidak terlalu teliti, maka ini bisa kelihatan mirip dan sama. Untuk performanya juga ini walaupun ada under garnish baru di bawah, tapi tidak mengubah approach angle-nya, tetap 30 derajat, yang mana itu diklaim Mitsubishi sebagai yang terbaik di kelasnya. Apalagi di sebelah saya ini adalah tipe Dakar Ultimate 4x4. Yang artinya dengan approach angle yang terbaik di kelasnya, penggerak 4x4, dia akan memiliki kemampuan off-road yang sangat memadai. Walaupun memang harus diakui yang terlaris di Indonesia bukan yang Dakar 4x4. Tapi yang paling laris adalah yang Dakar 4x2. Sama seperti sebelumnya, mobil ini besar, mobil ini bertenaga, maka wajar kalau dilengkapi dengan sistem keselamatan yang canggih. Anda bisa lihat ada kamera 360, ada kamera di depan, di spion, kanan kiri, di belakang untuk memberikan image yang menyeluruh tentang apa yang ada di sekitar mobil Anda. Kemudian di balik logo Mitsubishi ini tersimpan sensor radar yang bisa mendeteksi jarak di depan. Makanya ini bisa mendukung untuk sejumlah fitur-fitur fungsi radarnya. Yang pertama, mobil ini memiliki forward collision mitigation. Jadi kalau dia menilai bahwa mobil akan menabrak, dia bisa memberikan peringatan. Bahkan kalau benar-benar sudah kritikal, sudah kritis waktunya, dia bisa membantu pengereman untuk mengurangi resiko kerusakan akibat tabrakan tersebut. Dan untuk di bagian belakangnya ada rear cross traffic alert yang dia bisa mendeteksi kalau kita lagi mundur dari kanan atau kiri ada motor atau mobil, dia bisa memberi peringatan dan dia juga bisa mengintervensi rem. Kemudian dia ada blind spot warning dan dia juga ada lane changing assist. Jadi kalau kita mau pindah jalur, kita kasih send, dia bisa mendeteksi mobil yang ada di samping. Bahkan yang bukan di blind spot sekalipun dia bisa mendeteksi dan memberikan kita peringatan. Dan ada satu lagi, ini nggak banyak terpakai oleh kita, tapi akan berguna di saat yang tidak diduga, yaitu ultrasonic misacceleration mitigation system. Jadi itu
dia bisa mendeteksi kalau kita tidak sengaja menginjak pedal gas dan mau menabrak sesuatu di depan, dia bisa langsung meng-cancel akselerasi kita supaya mobil kita tidak menabrak. Banyak kejadian orang nggak sadar dia injek gas terlalu cepat dan menabrak. Nah, ini bisa dikurangi resikonya dengan sistem tersebut. Kemudian perubahan berikutnya adalah kick sensor untuk electric tailgate-nya ditempatkan lebih ke pinggir kanan dan kiri, supaya ketika kita membawa barang bawaan yang banyak, kita mau mengayunkan kaki untuk membuka bagasinya, tidak perlu di tengah tapi bisa di pinggir seperti ini. Nah, kalau kita di tengah kan kita mesti mundur nih, wah gitu. Tapi kalau kita di pinggir, kita lebih nyaman biar dia membuka dan kita tinggal memasukkan barang-barang. Perubahan juga berlanjut ke interior. Yang paling terlihat adalah nuansa warnanya. Yang tadinya itu joknya itu hitam, armrest juga hitam. Nah, sekarang ini paduan antara hitam dan burgundy. Ini disebut burgundy warnanya, dan membuat tampilan kabinnya itu jadi lebih mewah dan berwibawa. Dan terus ada satu lagi yang sangat berguna. Ini bahannya menggunakan synthetic leather dan sekarang sudah menggunakan heat guard leather. Jadi dia bisa menolak panas ketika mobil itu diparkir di bawah terik matahari. Kan biasanya begitu kita masuk mobil nih, panas. Nah, sekarang itu bisa dihindari karena Mitsubishi mengklaim bahwa jok ini akan lebih adem walaupun di terik matahari dibandingkan bahan-bahan kursi biasa. Nah, nuansa burgundy ini bukan hanya di jok dan armrest dan konsol, tapi juga sampai ke trim pintu. Kemudian, plafon yang tadinya warnanya warna terang, sekarang menjadi warna gelap. Yang ini akan membuat mobil jadi terlihat lebih gagah sekaligus tidak mudah terlihat kotor. Nah, ini salah satu perubahan favorit saya. Trim di interior, di panel-panel ini yang tadinya hanya silver warnanya, sekarang ada aksen titanium. Dan ini membuat dia terlihat lebih mahal dan lebih berkelas gitu. Dan cocok sekali lah dengan aura mobilnya ketimbang cuman silver seperti sebelumnya. Di sistem AC juga ada perubahan, walaupun secara sistem sama, dia tetap dual zone dengan tombol-tombol fisik yang mudah untuk digunakan. Tapi sekarang sudah support Nano EX yang membuat udara di kabin itu lebih bersih dan higienis. Setirnya berubah, yang tadinya 4 spoke menjadi 3 spoke seperti ini yang lebih sporty. Dan sebenarnya bukan karena ini lebih sporty, tapi ini adalah bahasa desain Mitsubishi untuk setir yang juga akan hadir di Mitsubishi lainnya. Nah, sekarang sebelumnya desain seperti ini sudah hadir di Mitsubishi X-Force dan Xpander Karang ke Pajero Sport. Kemudian perubahan berikutnya dari sisi pengemudi adalah layar instrumennya yang sekarang lebih informatif, lebih banyak lagi info yang bisa dilihat, serta dia resolusinya juga lebih baik dan dia full digital dengan ukuran 8 inci. Bukan hanya sekarang speedometernya lebih mudah terbaca karena tulisannya lebih besar, tapi di layar ini juga sekarang sudah ada informasi TPMS, Tire Pressure Monitoring System, yang sekarang sudah hadir. Jadi ketika ada ban Anda yang kekurangan tekanan angin, di sini akan muncul peringatannya. Kemudian hal baru lagi di mobil ini di interiornya adalah sudah tersedia wireless charging. Jadi Anda bisa menge-charge handphone tanpa bantuan kabel. Anda tinggal letakkan di sini, pas lokasinya dengan lokasi Anda meletakkan handphone, dan handphone Anda akan terisi secara wireless. Layar instrumen baru ini juga lebih atraktif ya, jadi dia bisa menampilkan animasi kalau misalnya kita berubah mode berkendara. Ini pada saat kita start saja, dia langsung ada animasinya. Wah, kelihatan mobilnya muncul. Dan kalau kita berada di posisi for low dengan differential lock, itu kita bisa mengakses mode off-road. Dan mode off-roadnya itu langsung ada di layar instrumennya ini juga. Nah, ada gravel, ada mud snow, ada sand, ada rock gitu ya. Jadi gambar di instrumen itu aja sudah membangkitkan adrenalin gitu. Jadi bukan sekedar rolling tapi juga ada gambarnya. Dan ini luar biasa ya. Ini reminder sedikit, ini sebenarnya tidak berubah dari sebelumnya. Penggerak 4-wheel drive di Pajero Sport ini canggih juga loh. Karena dia ada 2H, 4H, dia ada 4H dengan differential lock dan ada 4L dengan differential lock. Makanya ini sebenarnya bisa off-road yang lumayan berat. Nah, kemudian ada satu lagi perubahan yang berkaitan dengan safety. Sekarang ada headrest untuk penumpang tengah di jok baris kedua ini, yang membuat kalau misalnya Anda benar-benar 7 orang
yang di tengah ini tetap mendapatkan perlindungan yang memadai karena hadirnya headrest ini. Untuk warna juga ada perubahan sedikit. Tetap 4 warna yang disediakan untuk mobil ini, yaitu putih, silver, hitam, dan abu-abu. Tapi untuk silvernya, kalau sebelumnya menggunakan warna yang dinamai mereka sebagai sterling silver, sekarang menggunakan blade silver. Ini yang putih jadi nggak kelihatan di sini, tapi blade silver ini sedikit lebih gelap dibandingkan silver sebelumnya. Nah, itu adalah semua perubahan yang terjadi di Mitsubishi New Pajero Sport model year 2024 ini. Nah, tapi untuk merefresh lagi tentang mobil ini, kita juga akan lihat sejumlah spek dan fitur yang dibawa dari model sebelum facelift. Yang pertama kita lihat adalah mesinnya. Untuk mesin, tidak ada perubahan dari sebelumnya. Jadi ada 2 mesin yang digunakan di Pajero Sport ini. Untuk tipe Exit dan GLX, itu menggunakan mesin 4D56 berkapasitas 2477 cc dengan tenaga 136 PS dan torsi 324 Nm. Dan tenaga itu disalurkan lewat transmisi otomatis 5 speed dan juga ada pilihan manualnya untuk yang GLX. Untuk yang Dakar, ini mesinnya spesial karena dia sudah menggunakan variable geometri turbo. Kode mesinnya juga berbeda, 4N15. Kapasitasnya lebih kecil sedikit, 2442 cc. Tenaganya tapi lebih besar, 181 PS dan torsinya 430 Nm yang disalurkan ke roda lewat transmisi otomatis 8 speed. Dan bagi Anda yang pernah mengendarai Pajero Sport Dakar, Anda akan tahu betapa powerfulnya mesin yang dimiliki oleh mobil ini. Konfigurasi tidak berubah, tetap merupakan SUV leather frame 7-seater, yang artinya ada 3 baris bangku. Dan kalau misalnya Anda bangkunya tegak semua, Anda masih punya ya space tidak begitu banyak di belakang untuk tas-tas kecil mungkin. Tapi kalau misalnya Anda ingin membawa barang yang banyak dan kebetulan tidak ada 7 orang di dalam mobil, Anda bisa melipat bangku seperti ini. Nah, dia langsung rata dan membuat penyimpanan bertambah secara drastis. Tapi kalau Anda butuh 7 orang, di belakang ini masih bisa. Sampai orang dewasa juga masih bisa. Tapi memang tidak akan senyaman yang di bangku tengah atau depan. Lebih direkomendasikan mungkin untuk anak Anda yang mungkin tidak lebih dari 160 cm tingginya. Untuk di tipe tertinggi ini sama seperti sebelumnya, jok pengemudi sudah elektrik dan dia setirnya ini untuk semua varian ya. Dia bisa tilt dan teleskopik, dan posisi berkendaranya walaupun dia SUV yang besar tapi mirip dengan sedan, jadi dia ergonomis. Kemudian ini sistem multimedianya sudah support Apple CarPlay, jadi bagi Anda pemilik Apple tidak masalah untuk mengintegrasikan antara sistem multimedianya dengan handphone Anda. Kompartemen, ya di sini ada lumayan space-nya dan di sini ada laci yang soft opening juga. Posisinya enak, ergonomis, apalagi ini yang saya suka dari Pajero Sport nih, sporty sekali. Ada pedal shift yang dia tidak mengikuti setir. Jadi walaupun setirnya belok kemana-mana, kita tetap punya akses yang fix gitu. Kanan untuk upshift, kiri untuk downshift. Nah, untuk setirnya, ngomong-ngomong belok, ini radius putarnya juga untuk mobil sebesar ini, dia radius putarnya itu 5,6 meter. Jadi total kalau diameternya itu adalah 11,2 meter dan itu tergolong baik untuk ukuran SUV yang sangat besar seperti ini. Spion ini juga sudah auto dimming, jadi Anda bisa on off di sini, jadi tidak perlu yang mekanikal tapi dia sudah elektrokromatik. Kemudian sunroof ini tersedia untuk tipe Dakar Ultimate 4x4. Untuk yang 4x2 dia tidak ada sunroof tapi dia ada monitor untuk penumpang belakang, yang mana monitor untuk penumpang belakang ini juga ada sedikit perubahan lah desainnya di tipe terbaru ini, walaupun secara sistem tetap sama. Dan ketika Anda membeli yang Dakar Ultimate 4x2 dengan monitor untuk penumpang belakang, itu juga Anda otomatis mendapatkan headset untuk mendengarkan entertainment dari kursi belakang. Sama seperti model sebelum facelift, Pajero Sport yang terbaru ini juga dilengkapi dengan electric parking brake dengan fitur auto hold. Jadi kalau misalnya berhenti di lampu merah, Anda nggak perlu nginjek rem terus-terusan, dia akan menahan secara otomatis. Serta untuk off-road dia juga kondisi standar sudah ada hill descent control.
Bagian belakangnya sebenarnya selain headrest ini tidak ada yang berubah, semua posisinya sama. Sebenarnya Pajero Sport itu bukan mobil yang sangat ideal untuk digunakan di belakang gitu ya. Sebenarnya ini mobil yang harusnya tuh dikendarai sendiri. Tapi kebanyakan pemilik Pajero Sport itu menggunakan driver dan dia duduk di belakang. Jadi sekarang saya akan lihat belakangnya. Ini paha tersangga dengan baik. Ini posisi berkendara saya, tingginya 177 cm saya, dan masih memadai ruang kakinya, begitu juga ruang kepalanya, dan joknya empuk. Ya mungkin Mitsubishi tahu ya bahwa memang sejatinya mobil ini bukan mobil yang ideal untuk membawa VIP di belakang, tapi setidaknya mereka melakukan sejumlah hal untuk membuat penumpang di belakang ini lebih nyaman. Kemudian lihat ini, tuh, dia bisa reclining kursinya, jadi minimal bisa bersantai. Kemudian seperti tadi saya bilang, ini empuk. Headrestnya juga sekarang udah ada 3, ada armrest yang memadai gitu ya. Jadi ya masih oke lah buat Anda melakukan inspeksi atau kunjungan ke daerah-daerah gitu ya. Dengan driver di depan, ini masih cukup nyaman di belakang. Apalagi kalau misalnya Anda bawa laptop di belakang, Anda butuh listrik rumah. Pajero Sport juga punya listrik AC 220 volt, dia bisa sampai 150 watt. Selain ada USB-A, ada 2 buah di bagian belakang. Untuk akses ke bangku paling belakang ini juga mudah karena kita hanya perlu menarik satu tuas. Nah, dia otomatis melipat seperti ini. Naikin dulu. Tuh kan. Buat saya aja masih bisa. Ini nggak mentok nih, walaupun paha tidak tersangga dengan baik. Tapi ya kalau untuk perjalanan jauh, mungkin tidak terlalu nyaman untuk yang 160 cm ke atas. Tapi kalau untuk anak kecil gitu ya, yang belum terlalu besar nih, bangkunya sangat memadai, headrestnya juga memadai, dan seat beltnya 3 titik sampai bangku paling depan. Pada saat kami syuting, kami belum tahu berapa harga persis mobil ini karena kami syuting sebelum mobil ini di launching. Nah, tapi kalau sebagai bayangan, sebelum facelift itu harga Mitsubishi Pajero Sport ini dimulai dari 587 juta rupiah untuk tipe yang GLX bertransmisi manual, dan yang termahal adalah tipe yang Dakar Ultimate 4x4 yang itu di 746 juta rupiah. Sedangkan tipe terlarisnya yaitu Dakar 4x2 itu dijual di harga 635 juta rupiah. Itu semua harga sebelum facelift. Harga setelah facelift berapa? Setelah muncul harga resminya kami akan sampaikan di kolom deskripsi. Nah, jadi Anda bisa lihat di situ. Dan buat Anda yang ingin melihat langsung mobil ini, Anda bisa datang ke Gias 2024 di ICE BSD dari tanggal 18 sampai 28 Juli. Mitsubishi ini ada di Hall 10A. Well, jadi begitu first impression kami ke Mitsubishi New Pajero Sport dengan sejumlah ubahan yang membuat dia lebih fresh, lebih modern, dan lebih berwibawa. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.